Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aulia Pratami, peserta PPG Prajabatan 2022, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Galuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan aktivitas membuat profil peserta didik agar guru lebih mengenal dan mengetahui perbedaan setiap peserta didik. Informasi terkait karakteristik peserta didik ini sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran. Tujuan profiling peserta didik ini untuk membantu pendidik mengelola kelas dan memberikan pengajaran dengan lebih baik. Pemahaman karakteristik peserta didik akan menentukan hasil belajar yang dicapai, aktivitas yang akan dilakukan, serta asesmen yang tepat bagi peserta didik. Mari kenali peserta didik lebih dekat melalui karakteristiknya. Beberapa aspeknya diantaranya etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan emosional, dan perkembangan motorik. Dalam suatu kelas, mungkin peserta didik terdiri dari berbagai suku atau multi etnik, misalnya ada dari suku Sunda, Jawa, Batak, atau yang lainnya. Atau bisa jadi juga memiliki perbedaan bahasa serta agama yang dianut oleh peserta didik tersebut. Nah, itu yang disebut dengan etnik dan kultural. Pemahaman guru tentang etnik dan juga kultural peserta didik ini memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Manusia diciptakan dengan rezeki seperti pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Peserta didik dengan variasi status ekonomi dan sosial ini akan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Minat memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga minat peserta didik dalam belajar ini perlu terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan masing-masing peserta didiknya. Indikator minat diantaranya perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar, serta manfaat dan fungsi mata pelajaran. Motivasi belajar peserta didik kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi yang tinggi dapat dilihat dari ketekunan peserta didik mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang harus dihadapinya. Motivasi yang tinggi ini dapat menggiatkan aktivitas belajar peserta didik. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik bisa dilakukan melalui tes seperti pretest ataupun non-tes, misalnya wawancara. Kemampuan awal pada peserta didik ini menjadi panduan untuk menetapkan materi pembelajaran. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading and writing. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, serta jenis evaluasi. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik diantaranya taman kanak-kanak berusia 5-6 tahun, SD berusia 7-11 tahun, SMP berusia 12-14 tahun, dan SMA atau SMK berusia 15-17 tahun. Emosi berperan membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Sementara itu, perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Moralitas ini dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena
Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil, menuju ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Berikut ini panduan observasi profiling peserta didik dengan 12 aspek karakteristik peserta didik. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui etnik, kultural, dan juga status sosial peserta didik bisa digunakan beberapa pertanyaan, diantaranya berasal dari mana, suku bangsanya apa, kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari ketika di rumah, agama yang dianut, pendidikan terakhir ayah, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ayah dan juga pekerjaan ibu. Nah, untuk yang pendidikan dan pekerjaan itu untuk mengetahui status sosial peserta didik. Untuk mengetahui minat dan motivasi peserta didik, digunakan instrumen dengan 26 pernyataan yang terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Selanjutnya, berikut ini instrumen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, yaitu dengan tes yang merupakan tes pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Selanjutnya yaitu instrumen perkembangan kognitif dan gaya belajar. Untuk instrumen perkembangan kognitif digunakan 3 aspek penilaian, yaitu kemampuan berpikir lancar, kemampuan berpikir luas, dan kemampuan berpikir kritis. Sementara untuk instrumen gaya belajar disediakan 9 pernyataan dengan 2 alternatif jawaban, yaitu ya dan tidak. Instrumen perkembangan sosial dikembangkan 15 pernyataan, sementara instrumen perkembangan emosi dikembangkan 12 pernyataan yang masing-masing terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu TP tidak pernah, P pernah, J jarang, SR sering, dan SL selalu. Untuk instrumen perkembangan moral disediakan 15 pernyataan dengan 5 pilihan alternatif jawaban, yaitu TP tidak pernah, P pernah, J jarang, SR sering, dan SL selalu. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut mengarah pada perkembangan moral peserta didik. Bisa dilihat ya instrumennya. Untuk mengetahui perkembangan motorik peserta didik, digunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan terkait kesukaan peserta didik. Apakah peserta didik suka melukis, menari, berolahraga, atau bermain musik? Alternatif jawabannya ada 2, yaitu ya dan juga tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk membuat profiling peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.